Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Selamat siang. Perkenalkan, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Pulau Rakyat dari kelas 11 IPA 1. Tujuan kami dari sini ingin melakukan wawancara tentang pemanasan global. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya bernama Riana. saya Meli Agustin. Saya Gemelina Bancin. Saya Damaris Grace Nenggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 1 Pulau Rakyat kelas 11 MIPA 1 ingin melakukan wawancara tentang pemanasan global. Kepada Bapak, Nama saya Kasman. Sebelum kita melakukan wawancara, bisakah Bapak memperkenalkan diri Bapak seperti apa dahulu? Bapak mengambil jurusan apa dahulu pada saat menjadi mahasiswa? Dan bagaimana dengan latar belakang profesi Bapak pada saat ini? Ya, saya sebelum mengajar, saya kuliah sebetulnya ini salah jurusan karena kuliahnya dulu Fakultas Hukum. Saya kuliah Fakultas Hukum, kemudian hukum. Sebelum menjadi guru, saya menjadi pengacara, bergabung di LBH. Nah, kemudian berlanjut menjadi guru karena kuliah saya Fakultas Hukum. Kemudian saya mengajar di swasta. Awalnya dulu ngajar PKN karena jurusan saya tata negara. Ngajar PKN sesuai dengan jurusan saya. Kemudian setelah itu ganti ke pelajaran geografi. Karena kebetulan gurunya nggak ada, saya mengajar geografi sampai sekarang. Oke Pak, langsung saja kita memulai pertanyaannya. Dikarenakan topik kita pada kali ini tentang pemanasan global, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pemanasan global. Ya, sesuai dengan buku yang saya baca, yang dimaksud pemanasan global adalah peristiwa terjadinya perubahan suhu pada permukaan bumi dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu adalah pemanasan yang disebabkan oleh gas rumah kaca. Seperti kita ketahui, gas rumah kaca, bumi kita ini dilindungi oleh atmosfer atau udara. Nah, panas matahari yang menyari bumi itu diserap oleh atau terdiri dari gas-gas yang lain, seperti unsurnya ada nitrogen, oksigen. Nah, kadar yang paling besar itu nitrogen 87%, kemudian oksigen 21%, dan sisanya 1% itu gas-gas yang lain. Nah, gas-gas yang lain inilah yang membuat penyerapan sinar matahari yang dipantulkan dari matahari ke bumi itu dipantulkan kembali ke atmosfer. Nah, hanya berapa persen lah yang diserap oleh matahari dari 100% itu, 42%-nya itu dipantulkan, diserap, dan 42% yang dipantulkan ke atmosfer. Nah, maka terjadilah itulah pemanasan. Nah, pemanasan adalah menyebabkan terjadi efek rumah kaca yang disebut efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca itulah membuat suhu kita menjadi semakin tinggi, semakin panas, yang menyebabkan hal-hal yang lain. Penyebab dari efek rumah kaca itu adalah dua, satu gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Gas rumah kaca itu terdiri dari karbon dioksida, uap air, dan gas-gas yang lain. Kemudian aktivitas manusianya dulunya tidak pala berpengaruh ini sebelum ada aktivitas manusia. Gas-gas yang biasa kita nikmati ini masih bagus. Karena aktivitas manusia dengan adanya industri, kemudian penggunaan bahan bakar yang melebihi, kemudian pertanian, peternakan, penebangan pohon yang sekarang kita rasakan, karena hutan kita semakin menipis, hutan kita semakin berkurang. Nah, menyebabkan jadinya tidak adanya penyerapan fotosintesis yang akibatnya bumi menjadi semakin panas. Kemudian ada lagi penggunaan pupuk.
penggunaan pupuk yang terlalu berlebihan seperti urea dan sebagainya. Nah, kira-kira begitulah sepintas tentang pemanasan global. Lanjut Pak, pertanyaannya, apa yang menyebabkan pemanasan global terjadi? Pemanasan global terjadi karena penyerapan sinar matahari. Itu penyebabnya adalah karena efek rumah kaca tadi yang memberi gas rumah kaca. Kemudian emisi karbon itu adalah penggunaan dari gas kendaraan motor, kemudian ya polusi udara, kemudian apalagi ya seperti penggunaan bahan bakar yang berlebihan, kemudian penggunaan listrik yang berlebihan, itu menimbulkan terjadinya pemanasan global, salah satunya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih ciri-ciri dari pemanasan global itu? Ciri-ciri pemanasan global itu yang sekarang terakan adalah terjadinya perubahan iklim, kemudian apalagi ya suhu yang kita rasakan semakin panas sekarang ini ciri-ciri. Yang pasti terjadinya perubahan iklim yang ekstrim, yang berbeda di masing-masing negara atau daerah. Nah, kira-kira gitu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, apa yang dimaksud dengan efek umpan balik pada pemanasan global? Ya, efek umpan balik itu terjadi karena terlepasnya CO2 dan CH4. Jadi terjadinya pelepasan itu sehingga mencairnya es kutub yang mengakibatkan pemanasan atau terserapan sinar matahari menjadi berkurang. Jadi suhunya semakin panas. Nah, efek umpan balik ini bisa yang positif. Artinya mencairnya es itu sehingga suhu laut menjadi panas. Itulah dia. Pak, pertanyaan yang berikutnya, apa contoh dari pemanasan global yang ada pada daerah kita? Contoh pemanasan global yang ada di daerah kita, contohnya apa yang kita buat yang seperti yang gampang saja. Contohnya kita kemana-mana tidak terlalu jauh tapi menggunakan kendaraan bermotor. Nah, asapnya inilah menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kemudian di rumah-rumah kita menggunakan kadang lampu hidup terus satu hari satu malam, ya kan? Kemudian televisi standby dia satu hari satu malam nggak pernah berhenti. Itulah ciri-ciri yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya Pak, dampak terjadinya pemanasan global apa? Dampak terjadinya pemanasan global secara umum itu dampaknya yang menyeluruh, terjadinya pencairan es di daerah kutub. Kemudian terjadinya perubahan iklim secara drastis. Kemudian peningkatan suhu di bumi yang kita rasakan sekarang semakin panas. Kemudian ada terganggunya spesies ekologi lingkungan. Dan yang berikutnya adalah pengaruh negatif terhadap kesehatan. Nah, itulah dampaknya. Kan saya pernah baca salah satu penyebab terjadinya pemanasan global itu dikarenakan penebangan hutan. Yang menjadi pertanyaannya ini, mengapa penebangan hutan itu bisa mengakibatkan pemanasan global? Ya, hutan adalah habitat yang bisa melindungi kehidupan makhluk hidup. Nah, dengan adanya penebangan hutan, otomatis sinar matahari yang ada ke bumi itu tidak bisa terserap oleh hutan yang ada di Indonesia karena terjadi penebangan hutan secara besar-besaran, sehingga panas yang sampai ke bumi langsung dipantulkan lagi ke atmosfer. Kalau boleh tahu lagi Pak, apa saja sih bukti bahwa pemanasan global itu terjadi? Bukti pemanasan global terjadi yang secara umum terjadinya perubahan iklim yang ekstrim itu satu saja secara umum. Terjadinya perubahan global secara ekstrim di mana-mana terjadi bencana banjir, bencana kekeringan, itu kan akibat dari pemanasan global. Itu salah satu. Oke, pertanyaan yang ke-9 nih Pak, apa saja penyakit yang terjadi akibat pemanasan global? Iya, dengan adanya pemanasan global, otomatis panas yang kita rasakan semakin panas, kemudian abu juga semakin banyak, ya kan? Maka bagi kesehatan kita akan terjadilah penyakit namanya ISPA. Nah, ISPA, inspeksi saluran napas, atau kena paru-paru, kan? Itu akibat dari polusi udara atau abu yang kita rasakan sekarang. Nah, itu.
mengapa pemanasan global mempengaruhi kesehatan manusia? Ya, oksigen yang kita hirup dari adanya panas global itu akan berkurang kadar daripada kemurniannya, karena sudah tercampur dengan polusi udara, tercampur dengan asap kendaraan bermotor dan yang lain sebagainya lah, yang bisa mengganggu kemurnian daripada oksigen yang kita hirup. Jadi otomatis kan terganggu dia. Lagi? Mengapa pemanasan global dapat menyebabkan kepunahan spesies? Ya, salah satunya hutan. Hutan itulah tempat berlindungnya makhluk hidup, termasuk dari hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, dengan adanya pemanasan global, otomatis mereka harus bermigrasi mencari tempat hidup yang lain. Karena apa? Karena hutannya ditebangi. Jadi biasanya dia berhabitat di hutan yang rindang, yang lindung karena ditebangi, dan suhunya semakin panas, maka dia harus bermigrasi ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik tentunya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah ada manfaat pemanasan global? Ya, walaupun dia bentuknya bencana, tapi pasti ada manfaatnya. Pemanasan global itu menyebabkan suhu yang sangat tinggi. Suhu yang sangat tinggi itu akan membuat angin semakin kencang, sehingga bisa mengurangi terjadinya badai. Itulah salah satu manfaatnya. Jadi walaupun dia bentuknya musibah, pasti ada manfaatnya. Salah satunya adalah bisa mengurangi terjadinya badai. Kalau tidak angin kencang, tidak ada suhu, langsung dia jatuh. Badai deras, hujan misalnya, bencana angin sebagainya. Nah, dengan angin yang kencang, suhunya menjadi semakin menjauh, ya, sehingga bisa dimanfaatkan, kita tidak akan terjadi badai yang lebih dahsyat. Kalau boleh tahu Pak, apa perbedaan dari pemanasan global dengan perubahan iklim? Pemanasan global dengan adanya cuaca yang berubah. Cuaca adalah keadaan suhu rata-rata di daerah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau dia iklim, itu kan keadaan rata-rata cuaca pada daerah yang sangat luas dengan waktu yang sangat lama. Nah, seberapa lama iklim itu berubah? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, otomatis dengan cuaca yang berubah, dengan panas global, jadilah cuaca yang menjadi tidak sehat atau menjadi buruk. Nah, yang menyebabkan terjadinya pemanasan global terakhir. Kalau hubungan dari pemanasan global dengan cuaca buruk, Pak? Itu tadi, cuaca tadi udah kan, udah kita jawab. Cuaca itu adalah keadaan rata-rata suhu pada daerah yang sempit dalam waktu yang singkat. Nah, suhu kita kan berbeda-beda nih, berubah-ubah karena adanya pemanasan itu. Nah, otomatis cuacanya menjadi buruk karena terjadi pemanasan yang semakin tinggi. Suhunya tinggi, otomatis kita bernapas pun nggak enak, panas. Nah, jadi perbedaan antara hubungan antara pemanasan global dengan cuaca buruk itu ada cuaca yang terjadi disebabkan karena adanya pemanasan, atau pemanasan itu diakibatkan adanya cuaca yang buruk. Nah, itu ya. Apa saja upaya untuk mengatasi pemanasan global agar lapisan ozon tidak semakin putih? Ya, salah satu usaha yang dilakukan, kita harus mengurangi pemakaian gas-gas yang menimbulkan terjadinya pemanasan. Misalnya mengurangi pendingin, kemudian mengurangi zat penyemprot, kemudian mengurangi pemakaian energi yang berlebihan. Nah, jadi kalau misalnya kamu pakai minyak wangi, usahakan jangan yang pakai semprot, ya, gunakan yang pakai roll-on saja. Karena begitu disemprotkan, ini dari ujungnya semprotan ini, gasnya itu naik ke atas. Gasnya naik ke atas yang menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kemudian CFC, klorofluorokarbon, kemudian freon, pemakaian freon, pendingin yang ada pada kulkas yang di bawah itu. Nah, begitu dibuka freezernya, gasnya dia keluar. Nah, gas yang keluar dari freezer inilah membuat terjadinya penipisan lapisan ozon. Nah, salah satunya kan semprot tadi kan, dengan CFC, kemudian freezer ya, kemudian AC ya, penggunaan AC, penggunaan energi yang berlebihan itulah yang membuat penipisnya lapisan ozon. Oke.
Kalau boleh tahu Pak, apa dampak sosial pemanasan global? Dampak sosial pemanasan global yang terjadi akibat pemanasan global dengan suhu yang sangat tinggi, maka akan terjadi kekeringan. Nah, kekeringan menyebabkan gagal panen. Gagal panen menyebabkan kelaparan. Kelaparan menyebabkan kematian, itulah sosial kan. Nah, jadi itulah akibat dari pemanasan global ke sosial tampaknya kan. Karena panas tinggi, petani gagal nanam padi karena nggak ada air, ya kan? Tanahnya pecah-pecah retak-retak, berarti gagal panen akibatnya. Jadi gagal panen jelas kelaparan kan, nah, padi nggak jadi, kelaparan jelas ke kematian, termasuk juga ke spesies hewan. Terus hewan panas yang tinggi menyebabkan kekeringan, otomatis dia tak bisa makan rumput. Nah, itulah dia pada sosial kan, manusia dan tumbuhan dan hewan. Jika di Indonesia mengalami pemanasan global, apakah ada pengaruhnya dengan negara lain, Pak? Iya, sudah pasti karena masing-masing negara punya hubungan. Seperti terjadinya pemanasan global di Indonesia, otomatis negara tetangga Malaysia jelas terkena dampaknya. Contoh, terjadi kebakaran hutan di Riau yang begitu besar, begitu dahsyat. Nah, asapnya itu akan mengganggu ke Malaysia, akan mengganggu ke Singapura. Nah, otomatis pemanasan global ini jadinya terjadi menyeluruh. Nah, namanya juga global, berarti umum kan, tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain juga. Nah, salah satunya Indonesia ini penyumbang daripada pemanasan global. Salah satunya. Habis? Apakah pemanasan global berdampak buruk bagi bumi? Iya, bumi jika tidak segera dilestarikan seperti reboisasi, penanaman hutan, maka bumi akan punah secara otomatis. Lama-kelamaan dia akan punah karena akan hancurlah dia karena pemanasan global. Maka solusinya itu tadi, harus ada penebangan hutan diawasi, kemudian reboisasi, penanaman apa, kalau di pemerintah ada penghijauan kan. Beda penghijauan dengan reboisasi. Kalau penghijauan ini kita tanam. Kalau reboisasi itu menanam kembali yang sudah ada. Jadi karena penebangan kemudian ditanam kembali, namanya reboisasi. Nah, pemerintah kemudian mengadakan penghijauan kayak misalnya penanaman hutan bakau, ya kan, di pantai, sepanjang pantai, itulah untuk mengurangi bahaya daripada pemanasan global. Yes. Selanjutnya ini Pak, apa yang terjadi bila pemanasan global tidak segera diatasi? Ya, jika pemanasan global tidak segera diatasi, maka otomatis dampaknya terhadap sosial manusia, hewan dan tumbuhan akan terjadi kepunahan karena tidak bisa melakukan kehidupannya akibat dari kekeringan yang panjang yang di geografi namanya El Nino. Kekeringan yang sangat panjang menyebabkan gagal panen, kelaparan dan kematian. Sebagai anak sekolah generasi bangsa, apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global? Ya, kamu sebagai anak sekolah tentunya harus memberikan penerangan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satunya di rumah, kurangilah penggunaan energi yang berlebihan, listrik lah terutama kan. Nah, kulkas jangan dicop satu hari satu malam, hidup terus. TV jangan hidup terus satu hari satu malam. AC jangan hidup satu hari satu malam, karena itu menyebabkan terjadi pemanasan global. Nah, kita sebagai anak sekolah harus mengambil sikap untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengerti, untuk membantu menghindari, mengurangi terjadinya pemanasan global. Berikan sosialisasi sama masyarakat, Pak, kita yang begini itu salah, yang begini itu salah. Pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa yang dapat disimpulkan tentang pemanasan global? Ya, pemanasan global adalah salah satu bencana yang disebabkan karena terjadinya efek rumah kaca, disebabkan oleh gas rumah kaca, disebabkan oleh aktivitas manusia yang menyebabkan akan terjadi nanti kepunahan terhadap makhluk hidup, secara sosial bisa menimbulkan kematian dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, kita buatlah hemat energi, cari energi alternatif, misalnya dari penggunaan bahan bakar gas, migas dan sebagainya, kita pakailah kayu misalnya kan, atau pakailah apa yang menghemat energi itu.
energi matahari, energi angin, energi air itu telah kita buat. Nah, cuma kita kan belum ada di Indonesia ini kan, hanya yang itu belum bisa dimanfaatkan kalaupun ada. Yang ada hanya energi matahari, itu pun kesananya ke Amerika kuliahnya tapi tak bisa diterapkan di Indonesia karena apanya nggak ada fasilitas. Habis Pak. Ya, nah, jadi itulah sepintas di geografi beda sama fisika. Intinya cuma begini, pemanasan global. Gejalanya efek rumah kaca, sebenarnya gas rumah kaca, kemudian ada emisi karbon, pemakaian gas yang berlebihan, ada umpan balik, ya, efek umpan balik, kemudian penggunaan CFC. CFC itu apa itulah freon alat dingin itu. Kemudian ada polusi kendaraan. Nah, kita kemarin sedikit saja udah naik kendaraan, bukan jalan kaki kan. Nah, KTP 10 meter naik kendaraan. Iya, ya kalau keretanya nggak mengeluarkan asap, kalau berasap kan itu kan pengaruh ya, namanya plan itu kan. Nah, makanya solusinya begitulah, buat energi alternatif, hemat energi, kemudian mengawasi penebangan hutan. Jadi bagaimana nanti dampaknya, kemudian solusinya. Kalau kita mengurangi makanan dari daging, misalnya dari peternakan, peternakannya nggak terlalu luas, tapi kalau ada yang besar kan, itu kan kotorannya kan bisa menimbulkan gas. Nah, energi alternatifnya kalau tidak ada LPG, nah, LPG diganti sekarang DME kan, kalau di IPA itu kasih tahu tuh kimia. DME, LPG nanti akan habis diganti dengan DME. Misalnya DME, warnanya merah ya lampunya. Nah, kemudian ada biogas yang dari kotoran lembu itu yang dibuat, dia masukkan ke dalam apa namanya tempat, kasih air, kacau, di daerah Jawa sana udah dibuat itu. Orang masak gasnya dari biogas, dari kotoran lembu, pakai tabung, selang, masukkan ke kompor gas bisa itu orang. Kami ucapkan terima kasih atas waktu Bapak yang sudah diberikan kepada kami untuk menjawab semua pertanyaan yang kami berikan. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jika terjadi kesalahan, Bapak mohon maaf karena mungkin basicnya Bapak dasar hukum, pas kebetulan ngajar memang geografi. Nah, sudah 20 tahun, jadi ilmunya itu dari pengalaman saya, dari buku yang bisa disampaikan. Karena basicnya memang sarjana hukum, jadi kalau misalnya ada kesalahan sana sini dalam penyampaian bukan basicnya, ya mohon maaf ya, yang kurang berkenan dari ilmu yang kamu dapat di sekolah dengan yang Bapak jelaskan saat ini mungkin berbeda ya. Karena memang mungkin basicnya berbeda. Baiklah, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sorry Pak.